Selamat malam pemirsa, pemerintah mengambil langkah besar dan langkah serius dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme di tanah air yang dituangkan dalam Perpres nomor 7 tahun 2021 yang diterbitkan oleh Presiden dengan mengenai rencana aksi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme atau yang disingkat dengan RAN-PE. Dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari munculnya potensi-potensi radikalisme dan juga ekstremisme. Namun kemudian menuai pro dan kontra. Ada sebagian kalangan yang menilai bahwa ini akan memicu konflik horizontal. Dan juga ada yang menganggap ini kemudian akan bisa memicu aksi persekusi di tengah masyarakat. Lalu sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan diterbitkannya Perpres ini? Dan apa juga yang menjadi kekhawatiran oleh beberapa kalangan dari Perpres ini? Dua sisi akan membahasnya bersama saya, Dwi Anggia. Saya akan mengenalkan terlebih dahulu sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio malam hari ini. Pak Jazil Fawait, Wakil Ketua MPR RI. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai, kami akan menghadirkan tayangan berikut ini. Sebelum kita diskusi ya, kita saksikan terlebih dahulu. Baik, itu tadi banyak komentar ya mengenai kekhawatiran dari munculnya Perpres ini. Ya. Pak Jazil boleh menjawab kekhawatiran masyarakat ini gimana? Apa jaminan yang akan diberikan bahwa ini tidak akan menjadikan konflik? Ya, kalau soal kontroversi, saya kembali kepada Perpres dulu. Ini rencana aksi, ini baru rencana. Rencana aksi pencegahan, kalau beliau adalah Badan Nasional. Ini rencana aksi nasional. Ya. Nah, sebenarnya tidak usah terlalu kita berpikir spekulatif pada rencana itu, karena yang titik poin dari Perpres nomor 7 itu ingin agar semua institusi negara itu terlibat dalam pencegahan. Jadi bukan hanya BNPT tetapi pemerintah daerah, seluruh institusi kementerian, termasuk juga masyarakat. Nah, saya paham yang disebut takut terjadi konflik horizontal itu ketika sosialisasi terkait ekstremisme yang dijalankan oleh masyarakat itu tidak selesai. Karena masyarakat punya hak untuk melaporkan. Nanti akan melaporkan kelompok yang lain, saling lapor, padahal itu belum mengandung unsur ekstremisme yang mengarah pada basis kekerasan. Itu yang pertama. Yang kedua, basisnya itu kekerasan, bukan agama. Bukan juga etnik tertentu, tetapi kekerasan. Nah, Mbak Anggi, yang perlu kita kasih catatan bahwa yang disebut ekstrim itu juga berupa-rupa warna, termasuk aksi dari radikalisme atau terorisme itu berubah-ubah polanya, caranya. Itu tidak bisa ditangani oleh hanya katakanlah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, tetapi akhirnya Pak Jokowi ini membuat rencana aksi nasional. Nah, rencana ini mestinya diapresiasi oleh publik karena ini menghindarkan atau memunculkan rasa aman untuk publik. Bukan malah konflik horizontal. Baik, tapi Anda menyebutkan basisnya adalah kekerasan, bukan agama, bukan etnis tertentu. Tapi kita tidak juga bisa menafikan, memungkiri bahwa selama ini yang disebut dengan terorisme, radikalisme itu selalu diasosiasikan dengan agama tertentu. Nah, bagaimana nantinya ini agar masyarakat tidak malah berpikiran sebaliknya, wah ini kelompok tertentu kita akan memolisikan segala macam. Baik. Nanti tanggapannya, kita jeda dulu sejenak, dua sisi akan kembali sesaat lagi. Ya, Pak Jazil, boleh direspon tadi yang terpotong bahwa ini kan basisnya kekerasan bukan agama. Seperti yang saya bilang, tidak bisa dipungkiri kalau
sedikit banyaknya orang mengasosiasikan tindakan ekstremisme, radikalisme itu dengan agama tertentu. Bagaimana ini nantinya Perpres ini tidak akan memunculkan hal yang kontradiktif akhirnya. Justru sebaliknya masyarakat jadi lebih... Makanya jadi ekstremisme yang berbasis kekerasan mengarah pada terorisme yang disebut dalam tarikan satu nafas tadi nafas kalau pakai masker agak susah. Ini harus clear. Tidak boleh multitafsir. Oke. Ketika masyarakat juga dilibatkan. Karena apa? Kalau ini disalahpahami, akan timbul gejolak saling melapor pada sesuatu pikiran atau tindakan masyarakat yang belum tentu mengarah pada kekerasan, apalagi tindakan terorisme. Tindakan terorisme. Itu satu. Yang kedua, harus juga akuntabel. Karena rencana aksi ini juga membutuhkan biaya yang tidak besar, yang tidak kecil. Sedikit, ya. Mulai dari daerah, kementerian, dan semua. Termasuk juga sumber-sumbernya. Nah, menurut saya ada dua hal yang penting dilakukan oleh pemerintah ketika rencana ini mau dilakukan. Seberapa mampu memberikan penjelasan yang clear kepada masyarakat ketika memberikan sosialisasi. Oke. Ini sehingga masyarakat bisa menerima secara komprehensif. Kalau diterimanya sepotong, itu bisa gagal paham terhadap apa yang disebut ekstremisme atau berhenti pada ekstremisme. Padahal masyarakat itu sangat rawan sekali. Oke. Ketika seseorang atau kelompok itu dilaporkan oleh seseorang atau kelompok yang lain bahwa itu aliran ekstrim. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran. Disinilah yang menurut saya. Yang kedua, termasuk juga penyelenggaranya, pelaksananya, ketika menerima pelaporan itu. Nah, justru pertanyaan saya, RAN ini pada sisi secara prinsip, isi dan arahnya, itu sudah benar. Tetapi tidak cukup berhenti pada rencana. Rencana itu ada yang menjalankan, ada yang mensosialisasikan rencana, dan juga mengkontrol. Nah, pada sisi inilah yang menurut saya kita semua, termasuk ya DPR, masyarakat semua harus ikut. Nah, nanti saya yakin akan di-launching oleh pemerintah tahap-tahap rencana itu. Oke, sebentar. Nah, ini katanya rencananya sudah Sosialisasinya. Oke, terakhir Pak Jazilul, apa nih yang bisa disampaikan ke masyarakat kalau ya udahlah nggak usah khawatir bahwa ini akan benar-benar jalankan dengan sangat prudent, sangat hati-hati agar tidak menimbulkan konflik lain akhirnya. Tugas kita bersama memastikan bahwa Perpres ini dengan tujuan yang mulia, tidak untuk tujuan apalagi abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Jadi Presiden menggunakan haknya mengeluarkan Perpres untuk tujuan melindungi rakyatnya. Nah, pertanyaannya, ketika dilaksanakan itu perlu monitoring, evaluasi, kontrol sejauh mana pelaksana bisa menjalankan tugas sesuai dengan tujuannya. Nah, kita tunggu saja nanti. Kan menurut saya BNPT itu juga lahir menggunakan Perpres, RAN juga dengan Perpres. Ini menjadi sinergi. Tinggal nanti meramunya. Jadi kalau rencana ini kemudian tidak bisa fokus, tidak bisa dibuktikan kerjanya sampai 2024 atau 1 tahun berjalan, ada di situ indikasi-indikasi tertentu, bisa jadi apa yang dipikirkan oleh teman-teman menjadi catatan. Kalau ternyata baru kerja 2 hari sudah kelihatan loh ternyata ini salah fokus atau salah sasaran. Nah, inilah, dan saya percaya kalau Pak Boy atau pemerintah hari ini mengeluarkan Perpres ini bukan untuk tujuan
kepentingan Intinya melarikan diri. harus ada evaluasi dan pengawasan yang ketat untuk ini ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak. Yang pasti kita semua sepakat seperti yang Pak B bilang, terorisme adalah musuh kita bersama yang harus benar-benar dicegah dan diatasi, ditanggulangi. Namun tentunya dalam penanggulangan ini juga harus dengan sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan konflik lain, semisal konflik horizontal ataupun aksi-aksi persekusi dan lainnya. Demikian dua sisi malam hari ini. Saya Dwi Anggia, selamat malam. Sampai jumpa pekan depan.